cerita dari awal aja ya, supaya nggak salah persepsi. Iya. Jadi sebenarnya ini penyebabnya bukan paracetamolnya, itu inti yang harus disampaikan. Jadi sejak tahun 1938 sebenarnya Amerika Serikat melalui FDA itu sudah melarang atau mengetatkan penggunaan ethylene glycol dan diethylene glycol. Oke. Gitu. Nah, kasus pertama itu tahun 1998 kalau tidak salah. Di mana di India itu ada rumah sakit anak Kalawati Saran tuh 5 tahun terakhir anak itu meninggal di rumah sakit itu 150 anak loh, bayangin 5 tahun terakhir dengan kasus sama, yaitu gagal ginjal akut. Oke. Nah, pada tahun 1998 itulah 36 kasus yang terjadi diteliti. Ternyata 26 kasus itu terperiksa gagal ginjalnya disebabkan diethylene glycol yang ada pada obat batuk dan obat demam flu ya. Ada 3 obat, 3-tiganya sirup. Ternyata begitu diperiksa dari perusahaan di Burgaon itu ada 17,5% diethylene glycolnya. Lalu diperiksa paparannya di ginjal, ternyata memang diethylene glycol ini, jadi di ginjalnya itu ada kristal asam oksalat, natrium oksalat. Gitu ya. Nah, makanya saya sudah wajar ketika WHO mengumumkan 5 Oktober 2022 ada perusahaan India yang impor obatnya di Gambia, Afrika, dan 66 anak meninggal gitu kan. Nah, itu udah tahu ya, udah wajar ini pengulangan ya, karena India sama kan perusahaannya. Gitu. Nah, India. Jadi kenapa sih bisa begitu? Jadi gini, nah ini baru. Jadi ethylene glycol dan diethylene glycol lebih bahaya. Kenapa? Karena gini, ethylene glycol dulu saya cerita. Jadi ethylene glycol itu cuma pelarut yang memang bisa melarutkan paracetamol. Nah, paracetamol sendiri selama ini dibuat sirup itu ada macam-macam. Dibuat sirup itu kan berarti larutan bening ya. Ada dulu namanya elixir, dilarutkan dalam alkohol. Nah, karena isu halal itu, maka dibuatlah dilarutkan dalam gliserol, dilarutkan dalam propylene glycol ya gitu. Nah, lalu kenapa disalahgunakan pakai ethylene glycol di ethylene glycol? Ya karena kan tahulah India untuk kemurahan ya, jadi karena memang murah ethylene glycol ini dan punya rasa manis gitu. Jadi sekaligus gitu. Nah, tapi gini, di dalam tubuh kita kalau dengan gliserol aman. Cuman ya itu rasa yang kurang sedap gitu kan di situ. Nah, kalau dengan ethylene glycol di dalam tubuh kita itu ada enzim yang akan merubah ethylene glycol ini terjadi oksidasi menjadi glikoaldehida. Kemudian dioksidasi lagi jadi glikoksalat namanya. Atau glikolat, glikoksalat gitu ya. Glikolat ini akan berubah menjadi glikoksalat. Nah, asam glikoksalat itu ya, itu kan asalnya dia berubah lagi, mengalami karboksilasi menjadi asam oksalat di dalam darah. Asam oksalat ini kan kelarutannya buruk di dalam tubuh. Kalau Mas tahu ya, asam oksalat itu ada di bawang merah tuh yang membuat perih mata. Betul. Nah, kristal kalau dia mengkristal bentuknya kayak jarum tajam aja jarum gitu. Nah, kayak jarum gitu. Nah, ketika dia beredar karena kelarutannya kecil, ketemulah kalsium di dalam tubuh kita yang bisa minum mineral gitu kan, atau dalam tulang gitu ya. Terbentuk kalsium oksalat secara alami di dalam tubuh. Kalsium oksalat inilah yang akan mengendap di ginjal, di empedu gitu. Nah, penemuan dari peneliti-peneliti ini ternyata kristal-kristal yang terbentuk di ginjal dan melukai ginjalnya itu adalah kristal kalsium oksalat tadi ya. Iya, dan ini adalah sudah diteliti merupakan racun seluler. Yang menyebabkan gagal ginjal, gagal jantung, tuh. Ya, gagal jantung, juga asidosis. Kalaupun dia larut air, dia asidosis terjadinya. Ya, kalau asidosis apa yang terjadi? Depresi sistem saraf pusat. Ya, jadi depresi di orangnya gitu.
Nah, jadi dia tuh masuk gitu ya, dia masuk ke ke sel seluler gitu, ke intraseluler sehingga terbentuk si oksalat itu, dan masuknya dia bereaksi dengan kalsium, jadi kalsium oksalat. Nah, makanya kita kenal kan dengan batu ginjal gitu. Nah, masalahnya pada anak itu ginjalnya kecil, Mas. Nah, sehingga terpapar kalsium oksalat di ginjal, ya udah. Kemungkinan fatalnya kematian terjadi pasti. Itu kisahnya, Mas. Itu ya yang bisa saya jelaskan secara singkat gitu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.